Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto. Di sini tempatnya kita ngebahas seputaran market kripto secara faktual dan data tanpa adanya bias dan dorongan dari pihak tertentu. Jadi make sure teman-teman subscribe supaya nggak ketinggalan infonya karena itu gratis. Cuma 3 detik aja dan saya doakan semoga trading atau investingnya berjalan lancar. Bersama saya Niko di sini dan langsung aja kita mulai ke update-nya. Beberapa hari belakangan ada berita yang cukup menarik ya. Pertama dari Michael Saylor atau MicroStrategy yang menjual Bitcoin-nya. Lalu Alameda Research, walletnya kembali aktif. Jadi beberapa hari belakangan setelah SBF dilepaskan, trading firm Alameda Research, sister company-nya dari FTX, terlihat mentransfer dana dari walletnya dan di-swap ke Ethereum lalu ke Bitcoin. Bisa dikatakan ini hanya mengambil sisaan atau remahan dana dari perusahaannya yang bangkrut dan dikumpulkan jadi satu. Jadi sisaan alternatif koin yang nggak jelas itu ditukar ke Ethereum lalu di-swap lagi ke Bitcoin. Menyisakan sekitar 12 Bitcoin dengan total nilai lebih kurangnya 3 miliar rupiah atau sekitar 198.000 US dollar. Banyak yang beranggapan swap atau penukarannya itu sebagai exploit atau memanfaatkan ngehack celah, dan banyak yang beranggapan juga itu merupakan insider job untuk mengambil apapun yang tertinggal di wallet. Sepertinya banyak juga ya kontroversinya, dari yang FTX bangkrut lalu ditangkap dan dilepaskan. Apakah karena SBF ini dekat dengan partai yang sedang berkuasa atau karena hal lain? Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya. Lalu selanjutnya dari MicroStrategy yang menjual Bitcoin-nya. Padahal si Michael Saylor ini pernah bilang nggak akan pernah ngejual Bitcoin-nya. Tapi di minggu lalu perusahaannya menjual 704 Bitcoin senilai 11,8 juta dolar. Kalau dikonversikan ke rupiah sekitar 160 sampai 170 miliar rupiah ya. Tapi mereka menjualnya ini untuk alasan perpajakan. Dia pernah bilang, "No, we are not seller." Ia melanjutkan strateginya adalah holding dan menambah Bitcoin. Lalu 3 hari kemudian dia menambah 810 Bitcoin, lebih banyak dari yang dia jual sebelumnya. Total holding dari MicroStrategy per saat ini itu 132.500 Bitcoin senilai 4 billion. Di harga rata-rata mereka akumulasi itu 30.300 per keping Bitcoin-nya. 4 billion ini kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 62 triliun. Itu jumlah yang sangat masif ya. Dengan harga rata-rata average-nya mereka itu 30.300, bisa dikatakan sekarang ini mereka lagi floating loss hampir 50%. Kira-kira dia pusing nggak ya ngelihat asetnya turun 32 triliun walaupun itu belum terrealisasi, karena akan terrealisasi ketika dia ngejualnya. Tapi seperti yang dia bilang, mereka itu bukan seller ya. Tujuannya adalah mengakuisisi dan holding Bitcoin. Diamond hand banget ya. Average-nya teman-teman akumulasi itu di harga berapa sih? Tulis di kolom komentar dong, biar kita saling adu nasib. Lalu kita ke technical analysis sedikit ya. Di sini kita ngelihat nggak terlalu banyak volatility yang terjadi di market. Sebelumnya kita menganalisis Bitcoin itu ada diamond bottom pattern, tapi yang sering saya bilang pattern itu ada tingkat probabilitasnya. Di sini performanya kurang baik dan Bitcoin ke tes area supportnya lagi di 16.400 sampai 16.500. Sebenarnya saya ada entry di area sini. Itu saya sharing juga ke teman-teman grup member Cuan Kripto di 2 hari lalu. Kita ngeliat sedikit cuplikannya apa sih yang kita bahas di grup ya. Diputar sebentar, tapi di sini agak unik. Saya tuh mau entry-nya di bawah harga supportnya sedikit, yaitu 16.480 sampai 16.500. Kenapa di sini saya jadikan entry? Padahal rata-rata orang itu taruh stop loss di sini. Bisa dikatakan ya saya ngikutin ordernya para smart money atau institution. Institusi itu nggak akan mau masuk market kecuali harganya sesuai dengan kriteria. Nah, seperti itu. Lalu setelahnya Bitcoin drop di bawah area support ini, nge-trigger stop lossnya
para retail lalu naik lagi. Jadi kemarin saya sharing entry itu ke grup teman-teman cuan kripto ya, tapi videonya unlisted, hanya bisa dilihat oleh teman-teman yang gabung di grup member. Buat yang mau gabung member, nanti di akhir video jelaskan ya. Kita kembali dulu ke Bitcoin. Sekarang ini Bitcoin ada pantulan lagi, dilihatnya itu area support ini ada demand besar. Taunya demand besar itu dari mana? Setiap masuk ke area sini itu dapat penolakan dan reaksi yang cukup kuat. Bisa dibilang dua tempat ini tuh ordernya para whales atau big fish. Kalau retail atau scalper ngelihatnya itu seperti ini. Saat market belum terbentuk dan strukturnya seperti ini, itu retail ngincer masuk di harga supportnya ini atau 16.600-an. Itu wajar aja karena mereka ngelihatnya ini itu sebagai zona ranging. Yang menjadi perbedaan di sini adalah ketika institusi atau big fish atau kata lainnya whales mau masuk, itu kan perlu liquidity di market. Jadi kalau mereka masuk market itu, kalau liquidity-nya kecil, ordernya nggak akan ke-fill semua. Maka dari itu para whales juga butuh liquidity dari retail. Supaya order para whales itu keisi, mereka itu butuh retail ngebuang barang yang cukup banyak. Caranya itu ya dengan men-trigger stop loss-nya. Jadi para retail dipaksa buang barang, yang nangkep itu para whales-nya. Berarti sekarang kita tandain di area ini itu areanya para big fish. Big fish itu naruh ordernya di bawah tempat stop loss-nya para retail. Ingat lo ya, jadi kita harus nge-spot area liquidity itu di mana sih. Dan saat kita trading juga kita harus mindsetnya diubah dari retail ke whales. Kalau kita retail mindsetnya terus-terusan sama, ya ujung-ujungnya ya kita akan kalah terus. Hal seperti ini tuh dijelasin di grup juga ya. Dan Bitcoin pada saat ini itu lagi di kisaran area support. Kalau kita ngelihat dari chartnya institusi, Bitcoin itu masih di atas support. Chart yang dipakai institusi itu exclude weekend atau nggak termasuk hari libur dan weekend ya. Jadi chartnya agak berbeda sedikit. Di sini Bitcoin di support dari zona ini, tapi kalau di chartnya spot market 24 jam, Bitcoin itu di bawah dari zona ini. Menurut teman-teman tuh yang valid yang mana? Apakah chart spot market atau chartnya para institusi? Kalau banyak yang komen, nanti saya akan kasih tahu jawabannya. Lanjut lagi. Untuk saat ini sih Bitcoin nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, karena marketnya juga low volatility. Kita mau trading juga kecil zonanya. Nggak terlalu banyak kesempatan di market, apalagi alternatif koin. Tapi yang perlu kita note di sini adalah sebelum teman-teman mengambil keputusan untuk masuk market dengan posisi long atau short, teman-teman juga harus melihat resikonya. Kira-kira kalau mau masuk dengan posisi long, resikonya seberapa banyak? Kalau mau masuk posisi short juga seberapa banyak? Kita kan butuh faktor pendukung lainnya. Yang saya lihat di sini dari total market cap alternatif koin maupun total market cap keseluruhan itu lagi di support. Dan perlu di note, ini bukan ajakan untuk masuk market ya, atau untuk membeli suatu instrumen. Kalau secara rasio long berbanding short, resiko para long itu lebih kecil daripada resiko short karena sekarang itu masih di area support. Dan kalau teman-teman nge-short dari harga support, itu sah-sah aja, hanya resikonya lebih besar. Teman-teman kan harus menempatkan top loss yang lebih jauh tuh, dan targetnya pun harus di-set mau sampai ke berapa. Yang kita lihat di sini ke support terdekat aja itu nggak ada 1:1. Di Bitcoinnya pun ke support terdekat itu sama, nggak ada 1:1. Apalagi kita baru ngeliat candle penolakan yang cukup besar, yang artinya di area ini tuh ada demand atau permintaan yang cukup banyak. Dan juga sekarang sudah masuk waktu liburan, volume transaksinya jadi makin kecil lagi tuh. Jadi teman-teman sebelum masuk market itu harus pertimbangkan hal-hal seperti itu ya. Di grup kita itu dijelaskan, jika saya sharing entry, saya akan menjelaskan alasan-alasannya, lalu stop loss dan juga targetnya. Kita juga ngebahas alternatif koin lain, ada banyak ya. Setiap saya ngeliat peluang untuk masuk market, saya akan sharing juga ke teman-teman. Grup ini itu berbayar, tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman masuk ke grup daripada beli air mineral botolan per harinya. Murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk join bareng kita. Oh ya, sebentar lagi memasuki tahun baru. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya. Bitcoinnya low volatility, yang volatil pada saat ini itu cuaca ekstrimnya ya. Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2023 nanti rencana dan harapan kita diamini oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Niko, sampai ketemu di update selanjutnya. Happy New Year. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.